Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menyimpulkan teks laporan percobaan. Sahabat kelas 9, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sekarang kita akan belajar menyimpulkan informasi laporan percobaan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memberikan simpulan mengenai tujuan, bahan dan alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Setiap laporan percobaan tentu memiliki hasil akhir. Hasil akhir tersebut dapat dijadikan sebagai simpulan. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh menyimpulkan bagian-bagian teks laporan percobaan. Perhatikan bagian teks laporan percobaan berikut. Sebelum kita menyimpulkan teks laporan percobaan, kita ingat kembali bagian-bagian teks laporan percobaan, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Sekarang kita coba menyimpulkan teks laporan percobaan. Pertama, kita mulai membuat simpulan di bagian tujuan. Nah, kalian tentukan dulu ide pokoknya, lalu di bagian kalimat penjelas, kalian cari yang merupakan inti dari kalimat penjelas tersebut. Nah, setelah itu, antara ide pokok dan inti dari kalimat penjelas, kalian gabungkan. Jadi, kesimpulannya, untuk mengamati benda-benda langit dibutuhkan teleskop. Pandangan bahwa astronomi membutuhkan teleskop mahal menjadi faktor tidak berkembangnya ilmu ini. Nah, jadi simpulan tadi adalah hasil dari ide pokok yang kemudian digabungkan dengan kalimat penjelas, tapi kalimat penjelasnya tidak kita ambil semua. Kalimat penjelasnya kita hanya ambil yang merupakan inti dari kalimat-kalimat penjelas itu. Kita lanjutkan ke bagian teks laporan percobaan berikutnya. Berikut ini adalah contoh simpulan pada bagian alat dan bahan. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Jadi, tentukan dulu ide pokoknya, kemudian inti kalimat dari gagasan penjelas yang kamu anggap penting, lalu gabungkan antara ide pokok dan inti kalimat pada gagasan penjelas. Kemudian kalian gabungkan, maka menjadi kesimpulan. Bisa dipahami ya anak-anak kelas 9? Selanjutnya kita lihat contoh simpulan pada bagian langkah-langkah. Nah, di bagian langkah-langkah, simpulannya kita buat berdasarkan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dari ide pokok dan ide penjelas yang kemudian kita gabungkan antara ide pokok dan ide penjelas itu. Tapi ingat ya, ide penjelasnya tidak semua ide penjelas kita tulis, tapi hanya yang merupakan bagian-bagian penting dari ide penjelas itu. Kita lanjutkan ya anak-anak kelas 9. Selanjutnya simpulan di bagian hasil.
Nah, di bagian hasil caranya pun masih sama, yaitu pertama tentukan ide pokok, gagasan penjelas, kita ambil inti dari gagasan penjelas. Nah, baru kalian bisa menyimpulkan. Sekarang kita bahas di bagian terakhir. Bagian terakhir adalah contoh simpulan di bagian simpulan. Nah, ini adalah contohnya. Caranya masih sama. Kita cari ide pokoknya, kemudian bagian penting di gagasan penjelas, lalu kita satukan. Kemudian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dari semua bagian yang sudah kita simpulkan tadi, sekarang mari kita satukan dengan penyesuaian hubungan antar kalimat seperlunya. Kalian bisa menambahkan satu atau beberapa kata untuk membentuk keterkaitan kalimat. Nah, setelah setiap bagian kita simpulkan, ini adalah hasil dari penyatuan simpulan setiap bagian tadi. Jadi, untuk menyimpulkan teks laporan percobaan, kita harus menyimpulkan setiap bagian-bagian dari teks laporan percobaan tersebut. Demikian penjelasan materi pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.